Baik pemirsa, dan konflik Hamas serta Israel semakin memanas. Korban mencapai lebih dari 3.000 jiwa. Kawasan Gaza dan sekitarnya porak-poranda. Hamas mengklaim kelompoknya berada di ambang kemenangan besar meski kini Israel gencar melancarkan serangan bahkan menyuruhkan 1,1 juta warga Palestina untuk dievakuasi dari Gaza. Apakah Hamas di ambang kekalahan atau justru mampu memenangkan perang dan membuat Palestina akhirnya merdeka? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan pakar hubungan internasional Universitas Erlangga, Bapak Muhammad Mutakin. Assalamualaikum, Pak Mutakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Kita tahu bahwa warga Palestina di jalur Gaza kini terancam terkait krisis kemanusiaan setelah kita tahu Israel juga mendesak mereka melakukan eksodus dari wilayah Gaza. Bagaimana tanggapan Anda melihat ini? Baik. Jadi kalau kita lihat ancaman Israel supaya warga Palestina yang ada di Gaza itu bergerak menuju ke selatan, yang kita khawatirkan adalah terjadi peristiwa An-Nakba yang kedua. Kita tahu dalam peristiwa An-Nakba itu rakyat Palestina itu terusir dari tanah tempat kelahiran mereka yang kemudian sekarang menjadi negara Israel. Ada sekitar 750.000 rakyat Palestina yang terusir, yang kemudian mereka eksodus ke tepi barat, ke jalur Gaza, ke Lebanon, ke Syria, ke negara-negara Arab, dan bahkan ke Eropa dan Amerika. Artinya mereka eksodus ke berbagai negara. Dan apa yang terjadi saat ini di Gaza yang dikhawatirkan adalah terjadi peristiwa An-Nakba yang kedua, di mana rakyat Palestina yang ada di Gaza ini mereka diminta untuk berpindah ke selatan. Nah ini kan yang dikhawatirkan peristiwa An-Nakba yang kedua itu akan terjadi, dan tentu kita tidak mengharap kondisi itu terjadi. Baik, Pak Mutakin. Ya, kalau kita lihat bagaimana klaim kedua belah pihak baik Israel maupun Hamas bahwa mereka sama-sama dalam keadaan yakin bahwa menang seperti dalam perang ini. Bagaimana Anda melihat, apakah memang Israel sedang di atas angin atau sebaliknya Hamas juga belum menyerah dan mereka juga punya strategi untuk memenangkan perang ini? Jadi kalau dari sisi kalkulasi persenjataan, kekuatan militer, dukungan internasional, terlihat bahwa Israel itu di atas kekuatan yang dimiliki oleh rakyat Palestina atau bangsa. Hanya saja kalau kita lihat dari aspek posisi dan dukungan publik, ya rakyat Palestina relatif mendapatkan dukungan yang sangat signifikan dari terutama dunia Arab dan dunia Islam, dari publiknya, bukan dari kalangan elitnya. Nah, kemudian tentu ketika Hamas atau pejuang-pejuang Palestina dalam rangka mempertahankan tanah yang sekarang mereka kontrol, yaitu wilayah Gaza, mereka akan berusaha untuk mempertahankan wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas dan jati dirinya. Nah, disinilah kemudian taktik dan strategi perang yang kemudian ditempuh oleh pejuang Palestina. Saya kira mereka yang dikhawatirkan ini yang sekarang sedang diuji cobakan atau diimplementasikan itu kan terowongan, ya, strategi perang melalui terowongan di bawah tanah gitu, yang itu strategi ini tentu menjadi kalkulasi tersendiri bagi tentara-tentara Israel. Dan ini yang sebetulnya kita semuanya tidak berharap ya situasi konflik itu sampai terjadi macam ini, tetapi ketika kemudian rakyat Palestina dipaksa untuk mempertahankan diri dan wilayahnya, tentu mereka akan melakukan berbagai macam upaya dan cara untuk mempertahankan tanah yang sekarang berada di bawah kontrol mereka. Baik, kita bicara Pak Mutakin, kita bicara peran PBB dan OKI ya sebagai organisasi Liga Islam. Bagaimana Anda melihatnya? Karena kalau kita lihat OKI hanya mengeluarkan pernyataan seperti itu tanpa ada tindakan nyata. Apakah harus juga OKI mendesak PBB agar ada sanksi seperti itu? Karena kalau kita lihat memang ya di luar bagaimana konflik ini, OKI harusnya punya peran yang
jelas bahwa mempertahankan agama dan juga rasa kemanusiaan, dalam arti bahwa mereka harusnya jelas mendukung Palestina seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau secara politik, Oki sejak awal mendukung posisi Palestina. Hanya saja kalau kita lihat, masing-masing negara anggota Oki ini kan afiliasi politiknya berbeda-beda. Baik. Artinya begini, afiliasi yang saya maksud ini adalah kedekatan. Ada di antara anggota-anggota OKI yang sangat dekat dan mungkin sangat tergantung dengan negara-negara barat. Ada juga di antara anggota OKI itu yang relatif independen dalam sikap. Nah, perbedaan sikap yang semacam ini kadang dalam respon apa yang terjadi di Palestina itu tingkat ketegasannya itu berbeda-beda. Dan kita harus melihat bahwa untuk terlibat secara langsung dalam dinamika konflik Timur Tengah ini kan kata kunci sebenarnya itu kan negara-negara Arab frontline ya. Negara-negara Arab frontline itu adalah negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel. Dalam hal ini, di antara negara Arab frontline itu yang paling kuat militernya itu Mesir. Mesir, ya. Sementara kita tahu posisi Mesir itu sejak Camp David 1999 itu berdamai dengan Israel, saling mengakui dan seterusnya, sehingga relatif Mesir tidak bisa berbuat banyak ini dalam pengertian intervensi atau terlibat secara langsung. Oke lah, sebagai mediator Mesir bisa menjalankan fungsi itu. Tapi negara yang lain seperti Yordania, Syria juga masih menghadapi problem internal dalam negerinya yang terkait dengan perang sipil di situ. Lebanon juga tidak begitu kuat secara militer. Artinya di sini Arab frontline sendiri itu posisinya memang tidak menguntungkan. Baik. Bicara mengenai peran Indonesia, kita tahu Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan Palestina adalah salah satu negara yang sangat pada awal mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum sebenarnya Indonesia benar-benar merdeka. Bagaimana harusnya Indonesia berperan di sini? Tentu kita kembali kepada konstitusi kita ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu secara disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah kita. Dan dalam sejarahnya, dalam catatan saya itu sejak era Soekarno, era Soeharto, kemudian era reformasi sampai dengan sekarang, posisi Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan. Karena bagaimanapun juga kondisi yang sekarang ini terjadi di Palestina itu masih terjadi penjajahan di sana, sehingga posisi kita adalah mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dan dalam sejarahnya dulu zaman Soekarno kita juga melihat bagaimana di konferensi Asia Afrika Israel itu termasuk negara yang tidak diundang, ada peristiwa SEA-Games di mana Israel kemudian ditolak masuk ke Indonesia. Kemudian di era Soeharto kita tahu terjadi pembukaan hubungan diplomatik dengan Palestina dengan dibukanya kedutaan besar Palestina di Indonesia. Di era setelah itu mungkin di era Habibie sama Habibie relatif singkat pemerintahannya, artinya tidak ada sesuatu yang signifikan. Di era Gus Dur meskipun ada wacana untuk pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ternyata juga tidak dilakukan karena memang publik tidak menghendaki itu. Kemudian di era setelah itu pun posisi kita mendukung perjuangan rakyat Palestina. Jadi sampai sekarang pun kita bisa melihat bagaimana pemerintah memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina, memberikan dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia di Palestina, bahkan juga memfasilitasi masyarakat sipil di Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Saya kira itu langkah itu yang saya kira harus terus dilakukan. Baik. Bicara dinamika keadaan Pak Mutakin, kita tahu, saya juga baru baca artikelnya bagaimana Amerika tadi berkomitmen untuk memberikan bantuan untuk Israel dalam perang ini. Dan di satu sisi Vladimir Putin, Rusia juga siap membantu Palestina. Dengan kata lain, apakah kalau perang ini dibiarkan terus berlanjut, apakah bisa memicu efek global yang lebih kuat? Karena ada dua superpower di sini, Amerika dan Rusia, yang sama-sama akan membantu kedua belah pihak. Tanggapan Anda?
memang kalau kita lihat dari segi posisi ya, Amerika Serikat bantuan yang diberikan kepada Israel itu secara langsung, maksudnya secara langsung dengan kehadiran kapal induk Amerika Serikat di Laut Mediterania ini kan memberikan backup bagi Israel secara langsung. Sementara dari Rusia itu dukungan masih dalam bentuk verbal ya, verbal, artinya mendukung perjuangan rakyat Palestina. Memang di sini ada situasi yang tidak balance ya dalam hal hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat yang lain. Tetapi ketika kemudian konflik ini berlarut-larut, itu bisa jadi eskalasinya semakin meluas. Ya. Sebetulnya meluas dan tidaknya eskalasi itu juga berhubungan dengan negara-negara Arab di sekitarnya, ya, negara-negara Arab di sekitarnya. Dan maksudnya di sini negara Arab frontline ya, terutama Mesir dalam hal ini. Jika kemudian apa yang terjadi di Palestina ini memunculkan desakan-desakan publik yang sangat kuat di internal negara-negara Arab, tentu pemerintah dari masing negara itu kan harus mengambil sikap. Apalagi kalau persoalannya itu sudah menyangkut persoalan kemanusiaan, kemudian melebar konfliknya tidak hanya di Gaza tapi juga di Barat, kemudian apalagi sudah menyangkut kota suci Yerusalem, maka itu eskalasinya bisa semakin meluas kalau sudah menyangkut apalagi kota suci ini ya. Tidak hanya dunia Arab tapi juga dunia Islam. Tentu hal-hal yang semacam ini harus dicegah. Jangan sampai eskalasinya semakin meluas. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh Israel ketika dia kemudian meminta warga Palestina untuk bergerak ke selatan itu, nah itu bisa memicu eskalasi yang lebih luas dari itu. Oke, kita bicara perspektif dari rakyat Palestina sendiri, Pak Mustaqim. Kita tahu Hamas sering dicap atau dilabeli sebagai teroris. Kalau dari penelitian Anda, analisa Anda, sebenarnya rakyat Palestina sendiri lebih pro kemana? Apakah memang mereka mendukung Hamas atau malah mereka mengakui sebenarnya Israel? Berdasarkan pemilu yang diselenggarakan tahun 2006, Hamas itu memenangkan pemilu di Palestina, baik di wilayah tepi barat maupun di jalur Gaza. Artinya penyebaran dukungan Hamas itu tidak hanya di tepi barat, tapi tidak hanya di jalur Gaza, tapi juga di tepi barat. Bahkan analis sekarang itu memperkirakan kalau seandainya pemilu diselenggarakan di Palestina sekarang ini, Hamas bisa memenangkan pertarungan pemilu itu sendiri. Artinya dari publik Palestina sendiri itu mendukung Hamas. Tidaknya bisa dilihat dari hasil pemilu tahun 2006. Okay. 2006. Dan ketika kemudian muncul resistensi Hamas saat ini ya terhadap Israel ya, kita tahu posisi yang kemudian diambil oleh pemimpin-pemimpin Fatah sendiri, ya mereka tidak mengambil sikap yang berseberangan dengan Hamas ya, artinya mereka saling mendukung dalam hal ini. Bagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia terkait dengan bagaimana rakyat Palestina melihat apa yang terjadi saat ini. Artinya apa yang dilakukan oleh Hamas itu setidaknya merepresentasikan kegundahan, keresahan, kemarahan rakyat Palestina. Dan itulah posisi itulah yang kemudian membuat Hamas ini relatif memiliki legitimasi. Dan memang sebetulnya kalau kita mengacu kepada resolusi sidang umum PBB, perjuangan sebuah bangsa untuk mencapai kemerdekaan itu dengan menggunakan senjata sekalipun itu dibenarkan. Jadi artinya perjuangan mereka dengan menggunakan perjuangan bersenjata dalam rangka untuk mendapatkan hak kemerdekaan bagi rakyat Palestina itu legitimate secara hukum, dibenarkan. Cara semacam. Baik, Pak Mustaqim, terima kasih atas waktunya di sore hari ini ya. Kita doakan ada jalan terbaik dan tentunya Indonesia punya andil yang lebih besar lagi dalam konflik ini untuk menenangkan kedua pihak. Terima kasih.